Pintu depan tertutup dengan suara keras. Aku melempar tas kerja ke sofa dan langsung menyalakan televisi. Kopi sudah di meja. "Mas, jangan lupa makan," kata Rina dari dapur. Suaranya tenang seperti air. Aku hanya bergumam, sibuk mencari remote. Sudah bertahun-tahun begini. Aku tidak pernah perlu bertanya, tidak pernah perlu mengucapkan terima kasih. Halo teman-teman, selamat datang di channel ini. Di sini kita berbagi kisah-kisah kehidupan yang penuh makna dan bisa jadi pelajaran untuk kita semua. Sebelum lanjut ke ceritanya, ayo absen dulu. Tulis di kolom komentar. Kamu menonton dari kota mana saja? Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan cerita berikutnya. Malam itu, aku kembali mengeluh. Kenapa kopi ini kurang manis? Rina, kamu tahu aku suka gula lebih banyak. Wajahnya tidak menunjukkan apa-apa. Ia hanya mengambil cangkir itu kembali, tersenyum kecil, dan berkata, "Maaf, Mas, sebentar saya buatkan yang baru." Aku menyaksikannya berjalan ke dapur. Begitu sabar, begitu biasa. Aku tidak merasakan sedikit pun rasa bersalah. Saat mencari dompet di laci, tanganku menyentuh buku bersampul lusuh yang jarang ia sentuh. Itu adalah buku harian lamanya. Aku ragu, namun rasa penasaran mengalahkan etika. Halaman itu terbuka pada tulisan, "Hari ini Mas membentakku lagi." Aku hanya bisa tersenyum. Tapi ya Allah, aku lelah sekali. Semoga esok aku masih punya sisa kesabaran untuk menemaninya. Hatiku mencelos. Aku duduk di tepi tempat tidur saat Rina masuk. Ia melihat buku harian itu di tanganku, dan senyumnya hilang. "Rina," suaraku serak, "maafkan aku. Aku terlalu bodoh berpikir bahwa kesabaranmu adalah hal yang gratis. Aku lupa cara menghargaimu." Air matanya tumpah, bukan karena marah, tapi karena beban yang akhirnya terangkat. Malam itu, aku belajar arti sebenarnya dari cinta yang diam. Pagi berikutnya, aku bangun lebih awal. Aku menemukan Rina di dapur, sibuk menyiapkan sarapan seperti biasa. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku menghampirinya dari belakang, memeluknya tanpa kata. Rina terkejut, hampir menjatuhkan spatula. "Mas?" tanyanya. Suaranya dipenuhi keheranan. "Aku akan buatkan kopi hari ini," kataku, menyambut pagi yang baru dengan janji yang tulus. Aku ingat bagaimana aku suka kopiku. Sangat manis. Saat menyajikan cangkir itu, tanganku sedikit gemetar. Rina menyesapnya, dan kali ini, senyumnya adalah senyum yang berbeda. Senyum yang benar-benar bahagia. "Terima kasih, Mas," katanya. "Kopinya enak sekali." Aku merasa hangat, bukan karena kopi, tapi karena kata-kata sederhana yang baru kusadari betapa berharganya. "Terima kasih juga, Rin, sudah selalu sabar menemaniku." Balasku, sebuah kalimat yang telah tertunda bertahun-tahun. Beberapa minggu berlalu, dan hidup kami tidak kembali ke rutinitas lama. Aku rutin membantunya mencuci piring atau menanyakan pendapatnya tentang pekerjaanku. Hubungan kami terasa lebih ringan, seperti beban berat telah diangkat dari bahu Rina dan juga bahuku. Kesabaran Rina telah mengajarkanku bahwa cinta sejati bukan tentang kebetulan, melainkan tentang usaha yang disengaja setiap hari. Aku berjanji pada diriku, aku tidak akan pernah lagi menganggap Rina sebagai bagian dari perabotan rumah ini. Suatu sore, aku pulang dengan membawa buket bunga mawar putih, bukan hari ulang tahun Rina atau peringatan apapun. Aku melihat ekspresi terkejut di wajahnya, lalu senyumnya yang malu-malu. "Untuk apa ini, Mas?" tanyanya sambil menerima bunga itu. "Hanya ingin berterima kasih," jawabku sambil mencium keningnya. "Sebuah kebiasaan yang telah lama hilang. Dan siapkan dirimu. Akhir pekan ini kita pergi ke puncak. Hanya berdua." Matanya berbinar, kebahagiaan murni terpancar. Di puncak, udara dingin terasa menyegarkan. Kami duduk di balkon, memandangi hamparan kebun teh yang hijau. Untuk pertama kalinya, kami berbicara tentang hal-hal kecil, rencana masa depan, mimpi-mimpi yang belum terwujud. Rina menceritakan keinginannya untuk belajar melukis,
Sesuatu yang selalu ia tunda. Aku mendengarkan, tidak menyela, tidak mengganti topik. Tawa kami berdua pecah saat aku mencoba meniru gaya minum tehnya yang anggun. Saat kembali ke rumah, ada suasana baru yang menetap. Kami tidak hanya berbagi ruang, kami berbagi hidup. Malam itu, Rina membereskan buku harian lusuhnya. Ia tidak menyembunyikannya, hanya meletakkannya kembali di laci. Aku tahu, halaman-halaman yang penuh kesedihan itu kini hanyalah kenangan pahit yang tak perlu ia tulis lagi. Aku memeluknya dari belakang saat ia menutup laci. "Aku mencintaimu, Mas," bisiknya, bukan lagi karena kewajiban, tapi karena kenyamanan yang ia rasakan. Beberapa bulan kemudian, aku memenuhi janjiku. Kami mengunjungi toko seni, tempat Rina memilih kanvas, cat minyak, dan kuas yang ia idamkan. Aku melihat binar di matanya saat ia menyentuh setiap alat. Ia mulai melukis di sudut ruang tamu yang kami sulap menjadi studio kecilnya. Karya pertamanya adalah pemandangan kebun teh di puncak. Satu sore, saat aku sedang membaca dan Rina sedang menyelesaikan lukisannya, ia memanggilku. "Mas, apakah kamu pernah berpikir untuk punya anak?" Tanyanya pelan. Aku terkejut. Kami menunda topik itu selama bertahun-tahun, sibuk dengan ketegangan yang tak terucapkan. Tapi sekarang, ide itu terasa manis dan benar. "Dengan kamu yang sekarang, Rin," kataku sambil memegang tangannya, "aku tidak bisa memikirkan hal yang lebih baik." Beberapa minggu kemudian, aku menghadapi tekanan besar di kantor. Aku pulang dalam keadaan lelah dan suasana hati yang buruk. Rina sedang menyiapkan makan malam, dan ia tidak sengaja menjatuhkan piring yang pecah berkeping-keping. Secara refleks, aku hampir membentak, tetapi kata-kata itu tertahan di tenggorokan. Aku menarik napas, berjalan ke arahnya, dan berjongkok untuk membantunya membersihkan pecahan piring itu. "Tidak apa-apa, Rin," kataku lembut. "Kita bersihkan bersama." Kami membersihkan pecahan itu dalam diam. Bukan keheningan yang tegang, melainkan keheningan yang penuh pemahaman. Saat aku membuang pecahan terakhir, Rina meraih tanganku. "Terima kasih, Mas," katanya. Matanya berkaca-kaca. "Aku tahu itu berat, tapi kamu berhasil menahannya." Aku menatapnya, menyadari bahwa kemenangan kecil ini jauh lebih berharga daripada semua kesuksesan di kantorku. Aku mengerti, kesabaranku sekarang adalah untuknya, sebagaimana kesabarannya telah untukku selama bertahun-tahun. Malam itu, setelah makan malam yang tenang, kami duduk di sofa. Rina meletakkan tangannya di atas tanganku. "Mengenai pembicaraan kita sebelumnya, Mas, tentang anak," katanya lembut. Aku tersenyum. "Aku serius, Rin. Aku sudah menunggu saat ini, saat di mana kita siap, bukan hanya secara finansial, tapi secara hati. Kita bangun keluarga ini bersama, dengan pondasi yang kuat." Kami berpegangan tangan, mengambil keputusan itu bersama, sebuah janji baru di antara kami. Waktu berlalu, 3 bulan kemudian. Rina tidak lagi sibuk melukis pemandangan, tapi sibuk memilih pola rajutan. Suatu pagi, ia memanggilku ke dapur. Ia tidak mengatakan apa-apa, hanya memegang tespek dengan 2 garis merah yang jelas. Air matanya menetes. Namun kali ini air mata kegembiraan yang meluap-luap. Aku memeluknya erat, mencium keningnya. Akhirnya, babak baru dalam hidup kami dimulai. Kami akan menyambut buah dari cinta yang telah diperjuangkan kembali ini. Kehamilan Rina berjalan lancar. 6 minggu kemudian, kami melakukan kunjungan pertama ke dokter kandungan. Aku bersikeras untuk menemaninya, memegang tangannya di sepanjang jalan. Saat melihat titik kecil berbentuk kacang berdenyut di layar USG, napasku tertahan. Rina menggenggam tanganku lebih erat. Mata kami bertemu. Dokter tersenyum. "Semuanya sehat, Bapak Ibu. Jaga pola hidup yang baru ini." Aku tahu ia tidak hanya bicara tentang makanan, tapi tentang hubungan kami. Aku mulai mengambil alih tugas membersihkan rumah pada akhir pekan, memastikan Rina tidak terlalu lelah. Kami menghabiskan 1 hari penuh mengecat kamar kecil di sebelah kamar tidur utama dengan warna krem lembut. Kamar bayi kami.
Rina melukis awan-awan kecil di salah satu dinding. Aku menyusun ranjang bayi yang baru kami beli. Dan meskipun instruksinya membingungkan, tawa kami mengisi ruangan itu. Aku merasa jauh lebih bahagia saat melakukan hal-hal sederhana ini bersamanya. 7 bulan berlalu. Perut Rina sudah sangat besar, membuat ia sering kesulitan bergerak. Suatu malam, ia mengeluh kakinya sangat pegal. Aku segera mengambilkan baskom berisi air hangat dan garam, lalu duduk di lantai, dengan hati-hati memijat kakinya. Rina menyandarkan kepalanya di bahuku. Napasnya teratur. "Terima kasih, Mas," bisiknya. Aku mencium rambutnya. "Aku yang harus berterima kasih. Rin, kamu sudah memberiku kesempatan kedua. Kesabaranmu bukan hanya menyelamatkan pernikahan kita, tapi juga membuatku menjadi pria yang lebih baik, siap menjadi ayah." Kami memasuki bulan ke-9. Kecemasan mulai menyelimuti, tetapi kami menanganinya dengan tawa. Kami menghabiskan 1 malam memeriksa daftar barang bawaan rumah sakit, yang kubuat seteliti mungkin, 5 kali. Rina tertawa saat aku mencoba memasukkan bantal kesayanganku ke dalam tas persalinan. "Mas, ini untuk bayi, bukan untuk bantal tidurmu," candanya. Aku memeluknya dari samping, merasakan gerakan si kecil di perutnya. "Aku hanya ingin semua sempurna, Rin. Kita hampir sampai. Aku janji, aku akan ada di sana setiap detik." Minggu berikutnya, di tengah malam, aku terbangun karena suara isakan Rina. "Mas, sakit sekali," bisiknya, memegang perutnya. Kontraksi sudah dimulai. Semua daftar yang kuhafal lenyap dari pikiran. Aku panik, berlari mencari kunci mobil dan tas. Rina, meskipun kesakitan, justru yang menenangkanku. Pelan-pelan, "Mas, ambil napas." Aku menggendongnya ke mobil. Jantungku berdebar kencang. Dalam perjalanan menuju rumah sakit yang sunyi, aku memegang tangannya erat-erat. Ketakutan itu nyata, tapi kali ini, kami menghadapinya bersama. Setelah perjuangan panjang yang penuh keringat dan air mata, terutama air mataku saat melihat Rina berjuang, tangisan pertama bayi kami memecah keheningan. Bayi laki-laki yang mungil dan merah. Saat perawat menyerahkannya padaku, aku merasa duniaku terhenti. Aku melihat wajah kecil itu, lalu beralih menatap Rina, yang tersenyum kelelahan namun bersinar bahagia. "Terima kasih, Rin," bisikku. Suaraku tercekat oleh emosi. Itu bukan sekadar ucapan terima kasih karena melahirkan anakku. Itu adalah ucapan terima kasih karena memberiku hidup yang baru. Aku duduk di samping Rina, memegang bayi kami yang terbungkus selimut ketat. Namanya kami sepakati, Langit. Aku tak henti-hentinya menatap wajahnya yang damai, menyentuh jari-jari mungilnya. Rina menyandarkan kepalanya di bahuku. Wajahnya masih pucat namun matanya memancarkan kebahagiaan yang tak tertandingi. "Dia sempurna, Mas," bisiknya. Aku mengangguk, mencium keningnya dan kemudian kening Langit. Rasa cinta yang kurasakan saat itu melampaui segala emosi yang pernah kurasakan. Aku sadar, inilah makna kesempurnaan. 3 hari kemudian, kami membawa Langit pulang. Langkahku terasa ringan saat menggendongnya melewati pintu, menuju kamar bayi yang dindingnya telah kami lukis dengan awan. Malam pertama, saat Langit menangis keras pukul 3 pagi, aku langsung terbangun, lebih cepat dari Rina yang kelelahan. Aku mengambil Langit, mencoba menenangkannya sambil berjalan bolak-balik di lorong. "Biar Mas saja, kamu tidur, Rin," kataku saat Rina terbangun dan ingin mengambil alih. Aku belajar mengganti popok yang berantakan dan menidurkannya dengan sabar. Kesabaran Rina kini menjadi cerminku. Suatu sore yang tenang, Langit tertidur di ranjangnya. Rina membereskan laci dan matanya jatuh pada buku harian lusuh itu. Ia mengambilnya, namun tidak membukanya. Ia hanya memegang sampulnya, mengenang rasa sakit masa lalu. Aku menghampirinya, duduk di sebelahnya. "Kamu mau membacanya?" tanyaku. Ia menggeleng. "Tidak perlu, Mas. Babak itu sudah selesai. Sekarang, aku hanya perlu menulis cerita tentang Langit dan tentang suamiku yang baru," katanya, tersenyum tulus.
Aku memeluknya erat, menatap buku harian itu sebagai monumen pengingat bahwa penebusan selalu mungkin. 6 bulan berlalu. Langit mulai bisa tertawa terbahak-bahak dan kami mulai terbiasa dengan ritme tidur yang terpotong. Suatu malam, aku memutuskan untuk menyiapkan makan malam spesial. Aku mengganti celemek Rina yang bermotif bunga dan berdiri di depan kompor, mencoba resep masakan kesukaan Rina, nasi goreng Jawa. Aku tidak sempurna. Asap mengepul sedikit dan aku hampir menumpahkan kecap. Rina menggendong Langit di ruang makan, tertawa melihat kekacauan manis ini. "Jangan khawatir, Mas," katanya. Matanya bersinar. Baunya sudah enak sekali. Dengan dukungan penuh dariku, Rina akhirnya kembali ke kanvasnya. Namun kali ini, subjek lukisannya bukan lagi kebun teh. Ia melukis potret Langit yang sedang tertidur, menggunakan warna-warna lembut yang sama seperti awan di kamar bayinya. Aku duduk di dekatnya, membaca buku sambil sesekali mengawasinya. Aku melihat konsentrasi dan kegembiraan di wajahnya. Ini bukan hanya hobi, ini adalah bagian dari jiwanya yang kini bisa ia nikmati kembali. Melihatnya bahagia, aku menyadari bahwa cinta sejati adalah ruang untuk tumbuh, bukan sangkar. Tepat pada peringatan pernikahan kami tahun itu, aku tidak membawa bunga atau hadiah mewah. Aku hanya menuliskan sebuah kartu yang kusempilkan di buku harian Rina, yang kini kosong dari kesedihan. Isinya sederhana. "Aku tidak bisa berjanji akan menjadi suami yang sempurna setiap hari, Rin. Tapi aku berjanji akan selalu mencoba menjadi pria yang layak untuk kesabaran yang telah kamu berikan, dan ayah yang pantas untuk Langit. Terima kasih atas babak baru ini." Ketika Rina membacanya, air matanya menetes lagi, tapi kali ini air mata syukur dan kelegaan. Setelah merayakan hari jadi, Rina memutuskan untuk mulai menulis di buku harian lamanya lagi. Bukan untuk mencatat kesedihan, melainkan untuk merayakan kebahagiaan. Ia duduk di ruang tamu, Langit tidur siang di kereta dorong di dekatnya. Ia membuka halaman baru, menarik napas dalam-dalam, dan menuliskan tanggal hari itu, diikuti oleh kalimat, "Babak baru telah dimulai. Penebusan adalah hadiah terindah." Beberapa bulan kemudian, aku mendapatkan tawaran promosi yang menuntut jam kerja lebih panjang dan potensi pindah keluar kota. Biasanya, aku akan memutuskan sendiri, tetapi kali ini, aku duduk di meja makan dan membahasnya dengan Rina secara rinci. Aku menanyakan pendapatnya, dan yang terpenting, bagaimana dampak keputusan ini pada keluarga kami. Rina mendengarkan dengan serius, bukan sebagai pelayan, tapi sebagai mitra. "Jika ini yang terbaik untuk masa depan kita, Mas," katanya, "kita bisa mengatasinya. Tapi janji, kita tidak akan mengorbankan waktu untuk Langit. Dan pastikan di tempat baru nanti ada sudut yang bagus untuk studiku." Pada ulang tahun pertama Langit, kami merayakannya secara sederhana di rumah, hanya dengan keluarga dekat. Langit yang sudah mulai merangkak, meraih kuenya dengan tangan mungilnya, membuat tawa kami pecah. Saat aku melihat Rina yang bahagia memotret momen itu, aku teringat betapa gelapnya pernikahan kami dahulu. Kesabaran Rina tidak hanya memberiku Langit, tetapi juga memberiku kesempatan untuk kembali jatuh cinta pada Rina. Setiap hari, aku memegang Langit di pelukanku, menatap mata Langit yang jernih, dan berjanji dalam hati, babak ini tidak akan pernah berakhir. 2 bulan kemudian, keputusan untuk pindah terrealisasi. Aku melihat Rina berdiri di sudut ruang tamu yang selama ini menjadi studionya, memegang lukisan Langit yang baru saja ia turunkan dari kuda-kuda. Ekspresinya campur aduk antara nostalgia dan antisipasi. "Babak baru, Mas. Tempat baru, kanvas baru," katanya sambil tersenyum meyakinkanku. Aku mendekat, memeluknya dari belakang. "Dan sudut studio yang lebih baik, sesuai janjiku," balasku. Seminggu setelah pindah, rumah baru kami masih dipenuhi kotak-kotak. Namun, hal pertama yang kulakukan adalah mencari sudut terbaik dengan cahaya alami dan memasang rak-rak untuk perlengkapan melukis Rina. Aku bahkan menunda menata meja kerjaku sendiri. Langit merangkak di lantai, sibuk menarik selotip dari kardus. Rina melihatku, matanya bersinar. "Terima kasih,"
Mas, kamu benar-benar menepati janji, bisiknya sambil meraih kuas. Aku tahu, menempatkan Rina sebagai prioritas adalah pondasi keluarga baru kami. Seiring waktu berjalan, pekerjaan baruku memang menuntut. Suatu malam, telepon berdering saat aku sedang membacakan cerita tidur untuk Langit. Itu adalah panggilan mendesak dari atasan mengenai krisis proyek. Aku melihat Langit yang matanya sudah mengantuk, dan Rina yang duduk di samping kami. Aku menarik napas, mematikan dering telepon, dan meletakkannya terbalik di meja. Langit lebih penting, kataku pada Rina, melanjutkan cerita tentang awan dan bintang-bintang. Rina memegang tanganku. Senyumnya adalah hadiah terindah. Aku telah melewati ujian kesabaran yang sesungguhnya. Kesabaran pada diri sendiri untuk tidak kembali ke kebiasaan lama. Setahun kemudian, Rina mengadakan pameran lukisan pertamanya di galeri seni kecil di kota baru kami. Aku mengambil cuti sehari penuh dan membawa Langit yang kini sudah lincah berjalan. Langit memegang tanganku di antara kerumunan. Matanya penasaran menatap lukisan potret dirinya yang tergantung di dinding utama. Ketika seorang kurator mendekati Rina untuk memuji karyanya, Rina menoleh ke arahku. Senyumnya menunjukkan rasa terima kasih yang mendalam. "Ini semua berkat kamu, Mas," bisiknya, saat aku memeluknya dengan bangga. Aku tahu, aku tidak hanya mendampingi istriku, aku mendampingi seorang seniman yang menemukan kembali dirinya. Setelah pameran selesai, kami kembali ke rumah. Rina membuka laci di studio kecilnya. Ia mengeluarkan buku harian lusuh itu. Ia duduk di sofa ruang tamu yang nyaman. Aku melihatnya mengambil pulpen, tetapi ia tidak membuka halaman yang berisi rasa sakit lama. Ia membuka bagian tengah yang masih kosong, dan menuliskan tanggal hari itu. Aku menghampirinya. Ia mengangkat wajahnya. Mata lembutnya penuh air mata haru. "Aku hanya ingin menutup buku ini dengan benar, Mas," katanya. "Dulu aku tulis tentang kesabaran. Sekarang, aku tulis tentang cinta yang tidak pernah hilang, hanya tertunda." Tahun-tahun berlalu. Langit kini duduk di bangku sekolah dasar, dan rutinitas kami jauh dari ketegangan masa lalu. Setiap pagi, sebelum berangkat kerja, aku selalu menyiapkan kopi untuk Rina. Bukan kopi yang sangat manis untukku, tapi kopi pahit yang ia suka, dengan sentuhan kayu manis yang kutahu selalu membuatnya tersenyum. Ini bukan lagi kewajiban, tapi kebiasaan bersyukur. Pagi itu, saat Rina keluar dari kamar sambil mengikat rambutnya, ia melihat cangkir kopi itu di meja kerjanya, di samping buku harian yang kini hanya berisi tawa dan cerita masa depan. Ia menatapku, dan senyumnya adalah jawaban atas semua penebusan. Kami tidak lagi membutuhkan kata-kata untuk tahu bahwa babak baru ini adalah selamanya. Beberapa tahun kemudian, Langit membawa pulang piala pertamanya dari kompetisi membaca. Wajahnya bersinar bangga. Malam itu, kami merayakannya dengan makan malam spesial buatan Rina. Saat aku melihat Rina dan Langit tertawa lepas di meja makan, hatiku dipenuhi rasa syukur yang meluap. Aku menyadari bahwa semua kesuksesan di dunia tidak sebanding dengan fondasi keluarga yang harmonis ini. Tugas terbesarku bukan lagi di kantor, melainkan memastikan tawa ini tidak pernah pudar. Suatu hari Minggu saat kami membersihkan rak buku bersama, Rina menemukan buku harian lamanya yang bersampul lusuh. Ia mengambilnya, membalik-balik halaman tanpa membaca tulisan lama. Ia lalu mendekati Langit yang sedang menggambar di karpet. "Langit," katanya lembut, "Ibu ingin kamu menyimpan ini. Ini bukan hanya buku. Ini adalah pengingat bahwa kita harus selalu jujur pada perasaan kita. Jika kamu sedih, tuliskan. Jika kamu bahagia, tulislah. Jangan pernah menahan diri." Langit menerima buku itu dengan mata penasaran. Rina menoleh padaku. Senyumnya damai. Kesedihan lama telah menjadi warisan kejujuran. Rina menerima undangan untuk pameran tunggal pertamanya di galeri yang cukup besar. Kegembiraan bercampur kecemasan terlihat jelas di matanya. "Bagaimana jika aku gagal, Mas? Bagaimana jika ini terlalu besar?" tanyanya saat kami minum kopi pagi. Aku menggenggam tangannya di atas meja. "Aku tidak peduli dengan ukuran galerinya, Rin,"
Kamu adalah seniman terbaik yang pernah aku kenal. Aku akan mengambil cuti selama seminggu penuh, membantu menyiapkan semuanya, dan memastikan langit terurus. Pergi dan bersinarlah. Sekarang giliranmu untuk didukung. Rina tersenyum, senyum yang menunjukkan keberanian dan kepercayaan diri yang baru. Babak penebusan ini telah memberinya sayap. Seminggu kemudian, aku dan Rina berada di galeri, dikelilingi oleh lukisannya. Aroma cat minyak dan kayu memenuhi udara. Aku membantu memasang lampu sorot dan menimbang tata letak karyanya. Langit, yang kubawa serta, sibuk bermain dengan kuas besar di sudut. Aku melihat Rina, mengenakan pakaian kerjanya, berdiri dengan bangga menatap salah satu potret langit. Di saat-saat seperti ini, aku tahu bahwa pekerjaan kantorku tidak ada artinya dibandingkan dengan mendukung mimpi yang selama ini ia pendam. Malam pembukaan adalah sukses besar. Galeri itu penuh dengan pengunjung, kolektor, dan kritikus. Aku berdiri di samping Rina, memegang tangannya saat ia berbicara dengan seorang kurator terkenal. Tangannya sedikit dingin, tetapi matanya bersinar. Aku melihat langit, yang kini berusia 7 tahun, berdiri di depan lukisan ibunya, menjelaskan dengan bangga, "Ini aku, tangan ibu yang melukis." Malam itu, Rina tidak hanya mendapatkan pengakuan, tapi juga menyaksikan buah dari kesabarannya yang telah mekar sempurna. Setelah semua hiruk-pikuk pameran selesai, kami duduk di balkon rumah, menikmati malam yang tenang. Langit sudah tidur. Aku menuangkan kopi pahit untuk Rina dan teh tawar untukku. "Kamu tahu, Mas," kata Rina pelan, menyesap kopinya. "Dulu, aku hanya berharap kamu tidak marah lagi. Sekarang, aku bisa bermimpi, dan kamu membantuku mewujudkannya." Aku meraih tangannya. "Aku tidak akan pernah lupa, Rin. Kamu mengajariku bahwa cinta tidak selalu bersuara keras. Kadang, ia hanya butuh kesabaran untuk didengar." Beberapa tahun kemudian, aku sudah pensiun dari perusahaan, memilih pekerjaan konsultasi yang memberiku lebih banyak waktu di rumah. Pagi itu, langit berangkat ke sekolah dengan sepeda barunya. Rina berdiri di ambang pintu, tersenyum sambil memegang cangkir kopi pahitnya. Ia tidak lagi membawa buku harian, tetapi ia membawa ketenangan yang mendalam. Aku menghampirinya, mencium keningnya, dan menyentuh cangkir kopinya. "Kopinya pas, Mas," katanya. Kami melihat langit bersepeda menjauh. Aku tahu, warisan sejati Rina bukan hanya kesabaran, tetapi fondasi keluarga yang harmonis yang akan terus kami bangun bersama, selamanya. Sudah lebih dari 1 dekade sejak aku pertama kali memegang buku harian lusuh itu. Siang hari di studio kecil kami adalah surga. Rina di depan kanvasnya, dan aku di kursi tua, menyelesaikan pekerjaan konsultasi atau hanya membaca. Lukisan terbarunya adalah pemandangan matahari terbenam yang tenang. "Ingat saat kita di puncak, Mas?" tanyanya tanpa menoleh. Kuas di tangannya bergerak lincah. Aku tidak pernah membayangkan kebahagiaan seperti ini akan datang. Aku tersenyum, menutup laptopku. "Aku juga. Terima kasih karena telah menungguku untuk belajar mencintai lagi, Rin." Langit sekarang kuliah di luar kota, meninggalkan kami dengan sarang yang sedikit kosong, tetapi penuh kedamaian. Di sore yang cerah, kami berjalan di taman kota, berpegangan tangan. Kami berbicara tentang hal-hal biasa, rencana liburan dan tanaman Rina yang baru. Ketika kami melewati sepasang kakek dan nenek yang duduk di bangku taman, Rina menoleh padaku. "Lihat, Mas, itu kita 30 tahun lagi," katanya. "Pasti," jawabku, mengeratkan genggaman tanganku. "Dan aku berjanji, aku akan selalu membuatkanmu kopi yang pahit dan pas." Kini, rambut kami berdua sudah memutih, dan langkah kami melambat. Tetapi rutinitas pagi tidak pernah berubah. Aku masih orang yang pertama bangun. Aku berdiri di dapur, menimbang biji kopi. Aku tidak lagi membutuhkan gula untuk diriku, dan aku tahu persis seberapa pahit yang Rina inginkan. Saat ia masuk ke dapur, menuntun langkahnya yang pelan, cangkir kopi sudah di meja. Ia menatapku, matanya yang lembut masih sama. Ia tidak perlu mengucapkan terima kasih,
Dan aku tidak perlu mendengarnya. Cinta kami sudah menjadi udara yang kami hirup. Aku tahu, kesabaran Rina telah menanamkan pohon yang akarnya kini mengikat kami selamanya. Suatu sore yang cerah, kami duduk di teras depan rumah lama kami. Rumah yang telah menjadi saksi pahit manis kehidupan kami, termasuk masa-masa awal yang sulit. Kami memutuskan untuk menjualnya. Pindah ke tempat yang lebih kecil dan mudah diurus. Rina menunjuk ke jendela kamar tidur. "Di sana kamu pertama kali bilang maaf," katanya sambil tertawa kecil. Aku memegang tangannya, merasakan kehangatan kulitnya yang keriput. Bukan rumahnya yang berharga, tapi kenangan tentang penebusan yang mengisi setiap sudutnya. Beberapa bulan setelah pindah ke apartemen yang nyaman, kami mendapatkan telepon dari langit. Dia baru saja melamar kekasihnya dan meminta nasihat tentang pernikahan. Aku dan Rina saling pandang, tersenyum. Rina mengambil buku harian lusuh itu dari kotak kenangan. Tidak untuk dibaca, tapi untuk langit. "Pernikahan bukan tentang kesempurnaan," kataku pada langit lewat telepon, "tapi tentang kesabaran untuk mengerti kelemahan satu sama lain." Rina hanya mengangguk, meletakkan buku harian itu di samping telepon. Warisan terbesar kami bukanlah harta, melainkan pelajaran tentang cinta yang diselamatkan. Hari-hari kami kini terasa tenang, dipenuhi dengan rutinitas sederhana. Pagi itu, Rina duduk di kursi kesayangannya di balkon, memandangi langit yang cerah, sama seperti nama anak kami. Aku meletakkan cangkir kopi di sampingnya dan ia tersenyum tanpa membuka mata. Aku duduk di sebelahnya, membaca koran, merasakan berat kepalanya perlahan bersandar di bahuku. Aku menutup koran, menoleh padanya. Ia telah tertidur pulas, senyum kecil di bibirnya. Aku memeluknya erat, menikmati ketenangan ini. Kesabaran telah membawaku pada kedamaian abadi. Beberapa minggu setelah telepon dari langit, apartemen kami menjadi markas persiapan pernikahan. Langit dan calon istrinya, Tara, datang untuk membantu kami menyortir foto-foto lama untuk ditampilkan di resepsi. Saat mencari album, Langit menemukan lagi buku harian lusuh itu di antara kotak kenangan. "Buku ini lagi," Langit tertawa. "Warisan kesabaran dari ibu, kan?" Rina mengambil buku itu, memegangnya sebentar. "Ya, Langit. Tapi sekarang, ini adalah warisan tentang keberanian untuk jujur dan kemampuan untuk berubah," jawab Rina, menatapku dengan mata penuh makna. "Kami tahu, fondasi pernikahan Langit kini lebih kuat dari kami dulu." Hari pernikahan Langit dan Tara adalah hari yang cerah dan penuh kehangatan. Saat giliran Langit memberikan pidato, ia mengangkat gelas. "Ayah dan ibu telah mengajari kami pelajaran terbesar dalam hidup," katanya. Suaranya mantap, matanya tertuju pada kami. "Bukan tentang kesempurnaan di awal, tapi tentang kesabaran untuk tumbuh bersama, hari demi hari. Terima kasih telah menunjukkan bahwa cinta sejati adalah babak yang tidak pernah berakhir." Aku dan Rina berpegangan tangan di meja. Mata kami berkaca-kaca. Kami tidak hanya melihat putra kami melihat buah dari penebusan kami. Tahun-tahun terus berputar, dan kini kami benar-benar sendiri lagi, namun tidak pernah merasa kesepian. Langit dan Tara menetap di luar kota, tetapi selalu ada kabar gembira yang mengisi hari. Rutinitas pagi kami tetap suci. Pagi ini, aku membawakan kopi pahit Rina ke balkon. Ia tidak lagi melukis, tetapi ia duduk menghadap matahari terbit, menikmati kehangatan. Aku duduk di kursi sebelah, menikmati bau kopi dan suara angin. "Aku tidak pernah menyangka, Mas, bahwa kedamaian itu sesederhana ini," bisiknya, matanya terpejam. Aku hanya tersenyum, menyentuh tangannya. Tidak ada kata-kata baru yang dibutuhkan. Kesabaran Rina telah menua dengan indah, dan cintaku telah menjadi cermin yang memantulkan kembali setiap kebaikan yang ia berikan. Babak kami benar-benar telah mencapai akhir yang sempurna. Suatu akhir pekan, Langit dan Tara datang berkunjung. Apartemen kecil kami terasa hangat dan ramai. Saat Langit memperhatikan aku yang sibuk menyiapkan kopi pahit untuk Rina, ia tersenyum. "Ayah masih melakukan ritual ini?" tanyanya. "Tentu," jawabku. Langit bertanya, "Apa rahasia pernikahan yang bertahan?"
Yah, selain kesabaran yang sudah diwariskan ibu. Aku menoleh pada Rina yang tersenyum dari kursinya. Rahasia itu ada di kopi ini, nak, kataku sambil meletakkan cangkir Rina. Dulu aku suka yang sangat manis. Rina yang harus menyesuaikan. Sekarang, aku yang membuatkan kopi pahit untuknya. Pernikahan adalah tentang penyesuaian yang berkelanjutan. Bukan hanya saat kamu mencintai, tapi saat kamu memutuskan untuk terus mencintai. Sebelum mereka pulang, Rina meraih buku harian lusuh itu dari kotak kenangan. Ia mendekati langit dan Tara, memegang buku itu di antara kedua telapak tangannya. Ini adalah buku yang menyimpan banyak rasa sakit, tapi juga menyimpan awal dari babak baru kami, kata Rina lembut. Kami tidak memberikannya untuk dibaca, tapi untuk langit dan Tara simpan sebagai pondasi. Ingatlah bahwa kejujuran adalah hal yang paling berharga. Jangan biarkan dirimu menulis kesedihan di sana, tapi gunakan itu untuk merayakan keberanian untuk berbicara dan berubah. Tara menerima buku itu dengan mata berkaca-kaca, memahami dalamnya makna warisan itu. Pagi itu, aku kembali ke rutinitas kami, berdiri di dapur yang tenang. Aroma biji kopi pahit memenuhi udara, aroma yang kini aku cintai. Aku meletakkan cangkir itu di meja samping Rina di balkon. Ia duduk di sana, menyambut cahaya matahari pagi. Rambutnya yang memutih memancarkan aura ketenangan. Aku duduk di seberangnya, hanya mengamatinya. Rina menyesap kopinya, mengangguk kecil, dan tersenyum. Senyum itu bukan senyum kewajiban, tapi senyum kedamaian sejati. Adalah warisan terbesar yang pernah kuterima. Aku tidak hanya menyelamatkan pernikahan, aku diselamatkan oleh kesabarannya. Dan dalam setiap tegukan kopi pahit itu, aku menemukan manisnya penebusan. Siang itu, aku duduk di kursi malas, membaca buku tentang sejarah. Rina sedang merajut syal berwarna biru langit, warna kesukaan langit. Suasana di balkon terasa damai. Hanya terdengar suara angin dan jarum rajut Rina yang beradu pelan. Aku menoleh ke arah meja kopi kecil di antara kami, tempat cangkir Rina yang setengah kosong bersanding dengan cangkir tehku. Keheningan ini, yang dulu terasa seperti jarak yang mematikan, kini terasa seperti rumah. Aku tidak perlu bertanya. Aku tahu Rina nyaman. Saat membantu Rina membereskan perlengkapan seninya yang sudah usang, aku menemukan lukisan kanvas kecil, karya pertamanya setelah kami kembali dari puncak, pemandangan kebun teh. Lukisan itu sedikit berdebu. Rina mengambilnya, mengusap debu di permukaannya dengan lembut. Aku ingat saat aku melukis ini, katanya. Suaranya dipenuhi nostalgia. Aku melukisnya bukan hanya karena kebun tehnya indah, Mas, tapi karena saat itu, kamu mulai melihatku lagi. Malam harinya, saat kami bersiap tidur, aku melihat Rina meletakkan tas rajutnya di samping tempat tidur. Aku mendekatinya, memeluknya dari belakang. Aroma lavender dan kopi pahit yang samar melekat di udara. Terima kasih, Rin, bisikku, mengulangi kata-kata yang telah menjadi fondasi kami. Rina menoleh, mencium pipiku. Terima kasih juga, Mas, karena kamu tidak pernah berhenti mencoba. Babak ini sempurna karena kamu memilih untuk menulisnya, bukan hanya membacanya. Kami berdiri di sana, di ambang babak yang telah kami tulis bersama, sebuah babak yang berjanji tidak akan pernah berakhir, di mana kesabaran bukan lagi tugas, melainkan cinta. Beberapa hari kemudian, saat aku sedang berkebun di balkon, Rina duduk di kursi kami. Di pangkuannya, tergeletak buku harian lusuh itu. Kali ini, ia tidak membuka halaman apapun. Ia hanya memegang sampulnya. Lama sekali, matanya menatap jauh ke depan. Ia lalu mengambil pulpen, tetapi alih-alih menulis, ia hanya menandatangani halaman terakhir yang telah ia tulis sebelumnya, halaman tentang babak penebusan. Ia menutup buku itu dengan napas lega. Sudah selesai, Mas, katanya padaku. Babak ini benar-benar selesai. Pagi berikutnya, aku berdiri di dapur, menyiapkan kopi pahit Rina. Aku menuangkan air panas, dan aroma kopi yang kaya memenuhi ruangan. Aroma yang dulunya tidak kusukai, kini menjadi penanda ketenangan. Aku membawa 2 cangkir ke balkon.
Aku meletakkan cangkir pahitnya di tempat biasa, dan cangkir teh tawarku di sebelahnya. Rina sudah ada di sana, menunggangi matahari pagi. Ia tidak lagi melukis, tidak lagi merajut. Ia hanya menikmati ketenangan. Kami duduk bersebelahan, berbagi keheningan yang penuh makna. Aku menoleh padanya, melihat kerutan di sekitar mata lembutnya yang menyimpan semua tawa dan air mata selama bertahun-tahun. Rambutnya yang memutih tampak seperti mahkota kebijaksanaan. Rina membuka matanya dan menoleh padaku. Senyumnya adalah kehangatan itu sendiri. Aku tidak perlu mengatakan apa-apa. Aku mengambil tangannya, menggenggamnya, merasakan denyut kehidupan yang melambat namun stabil. Kami telah mencapai akhir yang sempurna, di mana penebusan telah menjadi cinta, dan cinta telah menjadi rumah. Sore itu, saat matahari mulai tenggelam, mewarnai langit dengan jingga dan ungu, kami duduk di balkon. Rina menyandarkan kepalanya di bahuku. "Masih ingat betapa kita sibuk mengejar hal-hal besar?" tanyanya pelan. Aku mengangguk. Ya, dan lupa bahwa kebahagiaan sejati ada di pemandangan kecil seperti ini, bersamamu. Kami berdua terdiam, menikmati keindahan akhir hari, sebuah refleksi sempurna dari babak akhir hidup kami yang tenang. Beberapa hari kemudian, sebuah paket kecil datang dari langit. Isinya adalah bingkai foto digital yang sudah terisi penuh dengan kenangan. Foto-foto kami saat muda, potret langit kecil, hingga foto pernikahan Langit dan Tara. Rina menyentuh layar itu, melihat potretnya yang tersenyum saat memegang kanvas. "Mereka tahu warisan kita bukan uang, Mas," katanya. Suaranya hangat, tapi waktu dan usaha yang kita berikan. Aku kembali ke dapur untuk memastikan biji kopi masih cukup. Rutinitas itu terasa begitu alami. Saat aku menggiling biji kopi pahit untuk Rina, aku mencium aroma yang akrab itu. Bukan lagi aroma yang mengingatkanku pada penyesalan, melainkan pada ketulusan dan penebusan yang abadi. Aku menyajikan cangkir itu, meletakkannya di samping Rina yang sedang menanti di kursi balkon. Kami tidak perlu lagi janji atau kata-kata. Kehidupan kami telah menjadi bukti. Babak penebusan telah menjadi epilog yang damai. Siang itu, aku duduk di sofa, membalik halaman buku dengan lambat. Rina di kursi sebelahnya, sedang menyelesaikan pola rajutan barunya. Sudah bertahun-tahun kami menikmati keheningan yang nyaman ini. Sesekali, aku menoleh padanya. "Rin," panggilku lembut. "Dulu aku sibuk mencari kebahagiaan besar yang tersembunyi. Ternyata, kebahagiaan itu ada di kopi pahitmu, di setiap helai rajutanmu. Kebahagiaan ada pada pilihan yang kita buat setiap hari untuk tetap duduk di sini bersama." Rina meletakkan rajutannya dan memegang tanganku. "Dan kamu memilih untuk melihatnya, Mas. Itu yang terpenting," jawabnya. Langit dan Tara datang lagi untuk akhir pekan. Pagi itu, langit mengawasi dari ambang pintu dapur saat aku dengan cermat menakar biji kopi, memasak air hingga suhu yang tepat. Itu adalah ritual yang tidak pernah terlewat. Saat kuserahkan cangkir pada Rina di balkon, langit mendekatiku. "Ayah, aku mengerti sekarang. Ini bukan cuma kopi. Ini adalah janji yang ditepati setiap hari." Aku tersenyum, menepuk bahunya. "Ya, Nak, jangan pernah berhenti berusaha menjadi lebih baik. Itu rahasia yang Ibu ajarkan pada kita." Malam terakhir mereka di apartemen baru, Langit dan Tara membantu kami membereskan meja makan. Langit melihat ke dinding, tempat Rina akhirnya memasang bingkai lukisan pertamanya, pemandangan kebun teh puncak. "Lukisan ini selalu mengingatkanku, Mas," bisik Rina padaku saat Langit tidak mendengar, "bahwa di tengah kekeringan, selalu ada pemandangan hijau yang menunggu, asalkan kita mau mencarinya." Aku memeluknya dari belakang. Babak hidup kami adalah pemandangan hijau yang tak terduga, yang terlahir dari air mata dan kesabaran. Dan aku akan selamanya berterima kasih karena dia tidak pernah membiarkanku sendirian di tengah kekeringan. Pagi di hari peringatan pernikahan kami terasa damai. Tak ada perayaan mewah, hanya ketenangan. Setelah aku menyajikan kopi pahit Rina dan teh tawarku, kami duduk di balkon. Rina menoleh ke arahku. Kerutan di matanya semakin dalam.
Tahun ini terasa berbeda, Mas, katanya. Suaranya seperti bisikan. Kita tidak lagi merayakan seberapa lama kita bertahan, tapi seberapa dalam kita mencintai. Aku menggenggam tangannya yang sudah keriput. Cinta itu seperti kopi pahit yang pas. Rin, butuh waktu untuk menghargainya. Tapi setelah kamu mengerti, kamu tidak ingin yang lain. Beberapa bulan kemudian, Langit dan Tara berkunjung membawa kabar gembira. Mereka akan memiliki anak. Saat Langit melihat buku harian lusuh itu tergeletak di meja, ia tidak tertawa seperti sebelumnya. Ia mengambilnya, memegangnya dengan hormat. Kami akan mengajarkan anak kami tentang kejujuran dan kesabaran, seperti yang kalian ajarkan pada kami, kata Langit, matanya berkaca-kaca. Terima kasih telah menunjukkan bahwa cinta sejati selalu memiliki kesempatan kedua. Rina tersenyum, lalu menunjuk buku itu. Mulai sekarang, Langit, buku itu bukan lagi tentang kesabaran kami, tapi tentang masa depan yang akan kamu tulis. Pagi terakhir sebelum Langit dan Tara pergi, aku berdiri di dapur, menyiapkan ritual kopi terakhir untuk kunjungan mereka. Kali ini, aku membuatkan 3 cangkir. Kopi pahit untuk Rina, teh untukku, dan kopi manis seperti yang disukai Langit, sekadar mengenang masa lalu. Rina duduk di balkon, menunggu. Ketika aku menyerahkan cangkir-cangkir itu, ia menatapku. Mas, katanya pelan, aku pikir kita telah menulis epilog yang sempurna. Tidak ada lagi yang perlu ditulis. Aku duduk di sebelahnya, menyesap tehku, dan mengangguk. Kami duduk dalam keheningan yang panjang dan indah, menyaksikan matahari terbit yang menerangi rambut putih kami. Babak kesabaran dan penebusan telah berakhir, meninggalkan warisan cinta yang abadi. Langit dan Tara melambaikan tangan dari lift, membawa serta buku harian lusuh itu di tas mereka, sebagai jimat janji. Setelah pintu lift tertutup, keheningan kembali memenuhi apartemen. Rina dan aku berdiri di ambang pintu sebentar. Kami berdua tahu, warisan telah diwariskan. Aku memeluk Rina, merasakan kehangatan yang stabil. Mereka akan baik-baik saja, Rin. Mereka punya fondasi yang jauh lebih kuat dari kita dulu, bisikku. Rina mengangguk. Senyumnya adalah kebanggaan. Malam harinya, saat kami duduk di sofa, Rina meraih cangkir kopi pahitnya. Ia menyesapnya perlahan. Mas, aku tidak pernah menyangka bahwa buku yang dulu penuh air mata itu, kini menjadi penanda betapa indahnya perjalanan kita, katanya, menatap cangkir kopi itu. Bukan lagi tentang kesedihan, tapi tentang cara kita memilih untuk menulis babak baru. Itu adalah buku harian dari sebuah mukjizat kecil. Keesokan paginya, aku melakukan ritual kopi. Aku menghitung biji kopi dengan hati-hati, memastikan rasio yang sempurna untuk rasa pahit yang Rina suka. Aku membawa 2 cangkir ke balkon, cangkir Rina yang pahit dan cangkir tehku. Kami duduk di sana, di bawah sinar matahari pagi. Rina meletakkan tangannya yang keriput di atas tanganku. Aku tidak perlu mengucapkan sepatah kata pun. Kami hanya melihat matahari terbit, menikmati aroma kopi dan teh yang berbaur. Ini adalah babak akhir yang sempurna, disempurnakan oleh waktu dan cinta. Suatu pagi, aku terbangun sedikit lebih dulu, tetapi Rina sudah ada di balkon, menatap matahari terbit yang memulas langit dengan warna keemasan. Aku tidak perlu membuatkan kopi. Rina sudah menyiapkannya sendiri. 2 cangkir di meja, 1 pahit untuknya, 1 teh untukku. Aku tersenyum. Bukan karena rutinitasku diambil alih, tetapi karena aku menyadari bahwa cinta kami tidak lagi bergantung pada ritual yang kulakukan, melainkan pada kebebasan kami untuk melakukan apapun, atau tidak sama sekali. Aku duduk, menyesap tehku. Rina menoleh. Terima kasih, Mas, untuk semua babak yang telah kamu tulis bersamaku. Apartemen kecil ini, meski tidak sebesar rumah lama kami, terasa lebih luas. Ia penuh dengan cahaya dan kenangan yang lebih baik. Aku melihat sekeliling, bingkai foto digital yang terus berputar menampilkan tawa langit, lukisan kebun teh yang berharga di dinding, dan tumpukan buku rajutan Rina. Kami tidak lagi mencari kesempurnaan dunia. Kami telah menemukannya dalam kebersamaan yang disengaja. Di usia ini,
Kami mengerti bahwa kebahagiaan sejati adalah memiliki ruang yang cukup untuk bernapas dan waktu yang cukup untuk saling melihat. Beberapa bulan kemudian, saat kami sedang menikmati ketenangan siang hari, telepon berdering. Itu adalah langit. Suaranya dipenuhi tangisan bahagia saat ia mengumumkan, "Ayah, Ibu, cucu pertama kalian sudah lahir. Namanya Senja." Air mata Rina tumpah lagi. Tapi ini adalah air mata yang paling manis. Aku memegang tangan Rina. Hatiku meluap. Kesabaran Rina bukan hanya menyelamatkan pernikahan kami. Ia telah melahirkan generasi baru yang dibangun di atas fondasi yang jujur. Seminggu kemudian, kami naik kereta ke kota langit. Saat pertama kali aku melihat Senja, cucu kecilku, yang tidur dengan damai, aku merasa keajaiban yang sama seperti saat langit lahir. Rina, dengan mata berkaca-kaca, mengambil Senja dari Tara. "Lihat, Mas," bisiknya. Suaranya dipenuhi cinta. Kesabaran yang kita tanam, kini berbuah generasi baru yang penuh harapan. Kami berdiri di sana, mengamati bayi mungil itu, menyadari bahwa penebusan kami kini memiliki kelanjutan yang nyata. Kami kembali ke apartemen, membawa serta cerita tentang Senja. Malam itu, kami duduk di balkon, ditemani kopi pahit dan teh hangat. "Langit belajar dengan baik, Rin," kataku, memandangi langit malam. "Dia tidak mengulang kesalahan kita. Dia menghargai Tara. Dia belajar jujur dari buku harianmu." Rina bersandar di bahuku. "Ya, Mas." Mereka memulai babak ini dengan hati yang sudah terbuka. Itu yang terpenting. Rina, yang sudah lama tidak menyentuh kuas, tiba-tiba mendapatkan semangat baru. Ia menyiapkan kanvas kecil di sudut studio lamanya di balkon. Kali ini, ia melukis Senja, menggunakan warna-warna yang sangat lembut, seperti mimpi. Aku mengawasinya dari kejauhan, melihat Rina yang fokus dan bahagia. Lukisan itu adalah bukti bahwa cinta dan kreativitas tidak pernah menua. Ia hanya menemukan sumber inspirasi yang baru. Rutinitas kami kembali ke ketenangan yang kami temukan. Pagi itu, aku menyajikan kopi pahit Rina dan teh tawar untukku di balkon. Sinar matahari pagi memeluk kami, lembut dan hangat. Rina menyesap kopinya perlahan, menatap cakrawala. "Epilog ini benar-benar sempurna, Mas," bisiknya. Aku tersenyum, menyentuh cangkir kopi pahit itu. Ya, kopi pahit yang dulu ku benci, kini menjadi simbol dari penebusan, kebersamaan, dan janji abadi bahwa setiap babak, seburuk apapun awalnya, bisa diakhiri dengan manisnya kedamaian. Rina menghabiskan beberapa hari untuk lukisan Senja. Setiap sapuan kuas adalah ungkapan cinta yang baru ditemukan. Suatu siang, ia menyelesaikan sentuhan akhir pada kanvas kecil itu. Potret Senja yang sedang tersenyum dengan latar belakang awan. Aku duduk di kursi membaca, tetapi mataku lebih sering tertuju padanya. Ia menoleh. Wajahnya yang berkerut namun bersinar penuh kepuasan. "Sudah selesai, Mas," katanya. Suaranya tenang. "Warisan ini akan terus melukis." Aku hanya tersenyum, mengangguk, sadar bahwa kebahagiaannya adalah karya seni terbaikku. Beberapa minggu kemudian, kotak surat kami membawa kejutan. Sebuah amplop tebal dari langit. Di dalamnya, ada foto Senja, mengenakan seragam sekolah dasarnya yang kebesaran, tersenyum lebar. Langit menuliskan, "Ayah, Bu, Senja sangat bersemangat. Kami mengajarkannya bahwa hal terpenting adalah kejujuran, seperti yang Ibu ajarkan pada kami melalui buku itu." Aku melihat Rina, matanya berkaca-kaca. Kami tidak hanya melihat cucu kami melihat bukti nyata bahwa pelajaran yang kami perjuangkan, kejujuran dan kesabaran, telah menjadi warisan tak ternilai. Malam itu, seperti biasa, aku menyiapkan kopi pahit Rina. Aku menuangkannya di cangkir kesayangannya. Dengan hati-hati, aku meletakkannya di meja di sampingnya, di balkon yang diterangi cahaya bulan. Rina menoleh. Matanya mencerminkan bintang. Ia menyesap kopi itu. "Mas," bisiknya, "kopi ini selalu mengingatkanku. Bukan lagi tentang masa lalu yang sulit, tapi tentang janji setiap hari.
Terima kasih karena sudah memilih pahitnya kebenaran. Aku menggenggam tangannya yang keriput. Dan terima kasih, Rin, sudah menunjukkan bahwa cinta yang sejati tidak memerlukan gula. Kami duduk di sana, di keheningan yang nyaman, di akhir epilog yang damai. Suatu sore yang damai, saat aku sedang menata buku di rak kecil kami, aku menyentuh tempat kosong di mana buku harian lusuh itu biasa terbaring. Langit membawanya, dan rasa kehilangan itu tidak lagi terasa pahit, melainkan penuh kebanggaan. Rina yang melihatku terdiam, mendekat dan menyandarkan kepalanya di bahuku. Buku itu sudah menemukan tujuannya. Mas, bisiknya. Ia bukan lagi saksi kesedihan kita, tapi fondasi jujur bagi keluarga baru mereka. Kami tersenyum, menyadari bahwa warisan terbaik telah diberikan. Waktu terus berlanjut, dan kedamaian menjadi irama harian kami. Siang itu, aku duduk di kursi malas, mendengarkan berita dari radio tua, sementara Rina merajut di sebelahnya. Cahaya matahari masuk melalui jendela balkon, menghangatkan lantai. Tiba-tiba, Rina menghentikan rajutannya dan memandangku. Mas, katanya. Suaranya dipenuhi rasa puas yang mendalam. Aku ingat masa-masa sulit, tapi aku tidak lagi merindukannya. Kita berhasil. Kita berhasil menemukan keindahan di akhir babak ini. Aku meletakkan koran, meraih tangannya, dan mencium punggung tangannya yang keriput. Pagi-pagi sekali, aku menyelesaikan ritual terakhir, menggiling biji kopi pahit, memanaskan air, dan menyajikan 2 cangkir di balkon. Hari itu, langit mengirimkan foto senja yang sedang tertawa. Kami duduk, Rina menyesap kopi pahitnya, aku menyesap tehku. Semua sudah sempurna, Mas, bisiknya. Matanya memandang matahari terbit. Aku tahu, ini adalah penutup yang paling indah. Aku hanya memeluknya erat, menyaksikan fajar yang sama-sama kami tunggu bertahun-tahun lamanya. Babak kesabaran telah melahirkan babak cinta abadi. Siang itu, saat Rina sedang menidurkan diri sejenak di kursi balkon, aku duduk di sampingnya, memandangi langit biru yang tenang. Aku melihat refleksi kami di jendela kaca. 2 sosok tua dengan rambut memutih, saling bersandar. Keheningan yang menyelimuti kami terasa sangat berbeda dari keheningan yang kualami di tahun-tahun awal pernikahan. Dulu, keheningan adalah bom waktu. Sekarang, keheningan adalah melodi yang diputar berulang, menenangkan. Beberapa bulan kemudian, langit datang berkunjung, kali ini sendiri, untuk memperbaiki sedikit masalah pada keran dapur. Dia menemukan aku sedang menggiling biji kopi pahit untuk Rina. Langit melihatku dengan senyum kecil. Dulu ayah selalu buru-buru. Sekarang, ritual ini seperti meditasi, katanya. Aku tersenyum. Ini bukan meditasi, Nak. Ini adalah janji yang diperbarui setiap pagi. Ayah tidak pernah lagi menganggap remeh aroma kopi pahit ini, karena ia mengingatkanku pada aroma ketulusan ibu. Rina kembali ke studionya, bukan untuk melukis potret, melainkan hanya untuk membuat sketsa kecil. Sketsa terakhirnya adalah garis-garis sederhana dari 2 cangkir di balkon, 1 cangkir kopi pahit dan 1 cangkir teh. Ia tidak mewarnainya, membiarkan garis pensil itu sendiri berbicara. Saat ia menunjukkan padaku, matanya bersinar. Ini adalah babak terakhir, Mas. Tidak perlu warna mewah. Hanya perlu 2 garis yang bertemu, di tempat yang tepat. Pagi terakhir itu, sinar matahari keemasan membanjiri balkon. Aku terbangun dan menemukan Rina sudah duduk di sana, memegang cangkir kopi pahitnya. Aku menghampirinya, tidak lagi membawa cangkir teh untuk diriku. Aku hanya duduk di kursi di sampingnya, memegang tangannya yang keriput. Rina menyesap kopinya, dan di tengah tegukan itu, ia menoleh padaku. Matanya yang lembut memancarkan cinta yang tak terukur. Terima kasih, Mas, bisiknya pelan. Kata-kata terakhir yang kuingat sebelum keheningan abadi merenggut napasnya. Aku hanya mengangguk, mencium keningnya, dan duduk di sana, memegang tangannya, menikmati kehangatan matahari pagi yang menyinari epilog cinta kami yang telah selesai sempurna. Beberapa hari berlalu dalam kabut keheningan. Ritual pagi tidak hilang. Aku masih berdiri di dapur,
tetapi hanya menggiling biji kopi untuk satu cangkir. Aku membawanya ke balkon, meletakkannya di tempat Rina biasa duduk. Cangkirku sendiri adalah teh tawar, seperti kebiasaan lama. Aku duduk di seberang, memandang matahari terbit sendirian. Kesedihan itu aneh. Itu bukan rasa sakit yang tajam, melainkan damai, persis seperti senyum terakhirnya. Aku menyadari, dia pergi di babak yang sempurna, dan itulah kesabaran terakhirnya untukku, pergi tanpa meninggalkan luka yang dalam. Langit dan Tara tiba sore itu. Apartemen terasa hangat kembali dengan kehadiran mereka, meskipun dipenuhi oleh duka yang tak terucapkan. Pagi berikutnya, aku terbangun, tetapi langit sudah ada di dapur. Dia berdiri di depan alat penggiling kopi, bergerak dengan cermat. Aku yang akan membuatkannya hari ini, yah, katanya pelan. Dia menyajikan 2 cangkir di balkon, kopi pahit untukku, dan teh untuk Tara. Aku menyesap kopi pahit itu. Rasanya sempurna. Ini bukan hanya tentang kopi, yah, bisik langit. Matanya berkaca-kaca. Ini adalah janji yang kami warisi. Janji untuk selalu berusaha, setiap hari. Beberapa minggu kemudian, saat aku membereskan perlengkapan lukis Rina yang kini kosong, tanganku menyentuh sketsa pensil terakhirnya. 2 cangkir di balkon, kopi pahit dan teh. Aku ingat kata-katanya, hanya perlu 2 garis yang bertemu, di tempat yang tepat. Aku mengambil sketsa itu, membingkainya dengan bingkai kayu sederhana, dan menggantungnya di dinding balkon, diapit oleh lukisan kebun teh dan potret senja. Sketsa itu bukan tentang kematian, melainkan tentang pertemuan akhir. Setiap pagi, saat aku menyesap tehku, aku menatap sketsa itu, cermin dari epilog yang telah kami tulis bersama, disempurnakan oleh kesabaran dan cinta yang abadi. Pagi-pagi sekali, aku duduk di balkon, tempat biasanya Rina menanti. Aroma teh tawarku adalah satu-satunya yang tersisa di udara, tanpa aroma kopi pahit yang dominan. Mataku tertuju pada sketsa sederhana yang kubingkai, 2 cangkir yang bertemu. Sketsa itu adalah pengingat harian, bahwa cinta sejati tidak pernah menghilang, hanya berubah bentuk menjadi kenangan yang damai. Aku menyesap tehku, menyambut fajar sendirian, tetapi hatiku terasa penuh. Beberapa bulan berlalu, langit dan Tara datang berkunjung lagi, membawa senja yang kini sudah mulai cerewet. Saat aku duduk di kursi malas, membaca, seperti yang sering kulakukan saat Rina melukis dulu, langit menghampiriku. Ayah, apartemen ini terasa sangat damai, bisiknya. Terima kasih sudah menunjukkan pada kami bahwa bahkan setelah badai, ketenangan selalu mungkin, asalkan kita berdua memilihnya, seperti ayah dan ibu. Sore harinya, aku mengeluarkan lukisan kecil senja yang dibuat Rina, potret dengan latar belakang awan. Aku menyerahkannya kepada langit. Ibumu melukis ini setelah kamu memberinya harapan baru, kataku. Ini adalah warisan yang lebih berharga daripada buku harian itu. Nak, ini adalah bukti visual dari penebusan, dan warisan ini untuk Senja, agar dia tahu bahwa cinta adalah karya yang harus dikerjakan dengan sabar setiap hari. Malam itu, aku duduk sendiri di balkon, di bawah cahaya bulan. Di satu sisi, ada lukisan langit kecil dan di dinding lain, sketsa terakhir Rina. Aku mengambil cangkir teh tawarku yang dingin. Aku tidak lagi merasa sendirian. Rina telah memberiku kesabaran untuk hidup, dan pelajaran untuk mencintai. Aku tersenyum, menutup mataku, dan merasakan ketenangan abadi yang ia tinggalkan. Babak penebusan telah selesai, dan kedamaian ini adalah epilog yang sesungguhnya. Pagi itu, aku masih melakukan ritual yang sama, ritual yang telah menjadi janji hidupku. Aku menggiling biji kopi pahit dengan takaran yang Rina sukai, meskipun aku tahu cangkir itu akan tetap terisi. Aku membawa cangkir itu ke balkon, meletakkannya di kursi Rina, di samping sketsa 2 cangkir yang kubingkai. Aku duduk di kursi seberang, menyesap tehku. Udara pagi terasa dingin, tetapi ada kehangatan aneh di hatiku. Keheningan ini bukan lagi sepi. Itu adalah ruang di mana Rina masih ada, dalam aroma kopi yang tersisa. Aku tersenyum, menyentuh tepi cangkir kopi pahit yang kini menjadi monumen cinta kami. Siang hari,
Telepon berdering, membawa suara langit yang terdengar sedikit cemas. Ayah, Senja kesulitan di sekolah. Dia dituduh oleh temannya, dan dia ingin berbohong agar masalahnya cepat selesai. Apa yang harus kami lakukan? Tanyanya. Aku menarik napas, melihat ke arah bingkai sketsa di balkon. Langit, kataku. Suaraku tenang. Ingat warisan ibumu. Kejujuran adalah fondasi. Biarkan Senja menceritakan semuanya, bahkan jika itu menyakitkan. Ibumu menunjukkan padaku bahwa kejujuran, meskipun pahit, adalah awal dari setiap penebusan. Langit terdiam sejenak. Aku mengerti. Yah, kami akan mengambil buku harian itu sebagai panduan. Beberapa hari kemudian, aku menemukan sepotong rajutan yang belum selesai, terletak rapi di keranjang Rina. Syal biru langit. Hanya tinggal beberapa baris terakhir. Aku ingat Rina pernah berkata itu adalah hadiah untuk langit di musim dingin berikutnya. Meskipun aku tidak pernah merajut, aku memutuskan untuk menyelesaikannya. Aku mencari buku panduan Rina dan, dengan jari-jari yang kaku, aku belajar merajut beberapa baris terakhir itu. Ketika benang terakhir diikat, air mataku menetes. Ini bukan hanya menyelesaikan syal. Ini adalah menyelesaikan sebuah babak cinta yang diam, sebuah upaya terakhir untuk menepati janjinya. Seminggu kemudian, langit datang sendirian untuk mengecek ayah. Saat kami duduk di ruang tamu, aku menyerahkan bungkusan kecil padanya. Langit membuka syal rajutan berwarna biru langit itu. Ia terdiam, lalu matanya menangkap beberapa baris jahitan yang berbeda, yang sedikit kaku di ujungnya. Ini, rajutan ibu? Tanyanya, suaranya tercekat. Hanya tinggal beberapa baris terakhir. Jawabku, tersenyum lemah. Aku yang menyelesaikannya. Syal itu untukmu, nak, hadiah musim dingin yang dia janjikan. Langit memeluk syal itu erat-erat, tidak bisa menahan air matanya. Setelah langit pulang, aku kembali ke rutinitas sendirian. Pagi-pagi sekali, aku duduk di balkon, menyesap teh tawar dan memandang sketsa dua cangkir di dinding. Aku sadar bahwa kedamaian yang kurasakan kini bukanlah hasil dari ketiadaan Rina, tetapi hasil dari kehadirannya yang abadi. Keheningan apartemen ini, yang dulu kutakuti, kini terasa seperti pelukan hangat. Aku tidak mencari Rina di antara kenangan. Aku menemukannya di setiap sudut sunyi yang telah ia isi dengan kesabaran. Suatu sore, aku menemukan langit meneleponku. Dia menceritakan bagaimana Senja, cucu kami, menggunakan buku harian lusuh itu, bukan untuk menulis, tetapi sebagai referensi. Dia membawanya ke sekolah saat menghadapi masalah kejujuran. Yah, kata langit. Dia bilang, nenek mengajarkan kita untuk tidak takut pada kebenaran. Mendengar itu, aku tersenyum. Rina telah menuliskan babak penebusan, dan sekarang, buku itu menjadi kompas moral bagi generasi berikutnya. Beberapa minggu berlalu. Pagi itu, aku masih melakukan ritual yang sama, tetapi dengan perubahan kecil. Setelah menggiling biji kopi pahit untuk cangkir Rina yang kosong, aku menggiling biji kopi yang sama untuk cangkirku. Aku duduk di balkon, menyesap kopi pahit itu. Aku tidak lagi minum teh tawar. Rasa pahit itu, yang dulu melambangkan ketulusan Rina, kini menjadi rasa kesetiaan dan komitmenku yang abadi. Aku memandang matahari terbit, merasakan bahwa dia masih ada di sana, di setiap tegukan pahit yang kuambil. Aku telah memilih kopi pahit, selamanya. Pada kunjungan berikutnya, langit membawa Senja yang berusia 7 tahun. Senja duduk di pangkuanku di sofa, memegang syal rajutan biru langit yang dibuat Rina. Kakek, tanyanya. Matanya yang besar menatapku. Mengapa nenek tidak pernah menulis lagi di buku harian itu? Dan mengapa kakek selalu membuat 2 kopi? Padahal hanya ada 1 orang. Aku tersenyum, memeluknya erat. Nenekmu tidak perlu menulis lagi karena babaknya sudah selesai. Sayang. Dan kopi yang kakek buat, itu adalah janji harian yang tidak akan pernah kakek lupakan. Itu adalah cara kakek untuk terus mencintai nenek. Setiap pagi. Tahun-tahun terus berjalan, tetapi pagi di balkon tidak pernah berubah. Aku duduk sendirian, memegang cangkir kopi pahitku.
Di depanku, terpampang sketsa Rina tentang dua cangkir. Aku menyentuh bingkai itu. Aku tidak perlu lagi monumen atau pengingat fisik. Penebusan itu telah selesai bukan ketika Rina memaafkanku, atau ketika langit lahir, tetapi ketika aku, yang dulunya seorang suami yang dingin, belajar menjadi pria yang sabar, lembut, dan penuh syukur. Aku tersenyum pada matahari terbit. Aku tahu, warisan kesabaran Rina telah menyelamatkan bukan hanya pernikahan, tetapi jiwaku. Sudah lama aku tidak lagi menghitung biji kopi atau air. Rutinitas itu telah menjadi bagian dari diriku. Pagi itu, aku menyesap kopi pahitku di balkon. Rasanya sempurna. Aku menatap sketsa dua cangkir itu. Aku sadar, cangkir kopi pahit yang dulu kubuat untuk Rina, kini kubuat untuk diriku sendiri. Ini bukan lagi janji pada orang lain, tapi janji pada jiwaku sendiri. Janji untuk selalu mengingat harga dari penebusan. Saat aku membereskan kotak kecil yang berisi sisa perlengkapan melukis Rina, tanganku menyentuh sesuatu yang keras di sudut. Itu adalah botol kecil berisi bubuk kayu manis, yang dulu selalu ia tambahkan sedikit ke kopi pahitnya. Aku membuka botol itu. Aroma manis yang lembut langsung memenuhi udara, mengingatkanku bahwa bahkan dalam kepahitan yang Rina pilih, selalu ada sentuhan kehangatan yang ia sembunyikan. Langit dan senja datang untuk mengunjungi, dan langit membawakanku sebuah bingkai kecil. Di dalamnya adalah kutipan yang ia ambil dari buku harian lusuh itu, tulisan tangan Rina. Cinta sejati tidak pernah menghilang, hanya tertunda. Langit menatapku. Ibu ingin kakek tahu, ayah, bahwa epilog ini adalah warisan terbesarnya. Aku mengambil bingkai itu. Mataku basah. Di sana, di tengah kenangan dan kopi pahit, aku tahu kisah kami telah selesai, tidak dengan air mata, tetapi dengan ketenangan abadi yang ia perjuangkan. Pagi itu, saat aku kembali ke rutinitas kopi, aku mengambil botol kayu manis kecil yang kutemukan di kotak melukis Rina. Aku menuangkan sedikit bubuk itu ke kopi pahitku. Aroma manis yang samar, yang selalu Rina sembunyikan dalam kepahitannya, kini mengisi udara. Itu adalah sentuhan kehangatan terakhirnya. Aku menyesap kopi itu, dan untuk pertama kalinya sejak Rina pergi, rasa pahit itu tidak terasa begitu sendirian. Beberapa hari kemudian, saat udara mulai dingin, aku mengambil syal rajutan biru langit yang kusempurnakan untuk langit. Aku memakaikannya sebentar di leherku sebelum membungkusnya untuk dikirim. Syal itu terasa lembut, dan aku bisa merasakan sisa-sisa benang kaku dari rajutanku sendiri di ujungnya. Itu adalah penanda yang nyata bahwa meskipun babak Rina sudah berakhir, warisannya masih bisa kuperjuangkan, sehelai demi sehelai. Malam itu, langit menelepon, suaranya ceria. Ayah, Tara baru saja menemukan nama untuk anak kedua kami. Jika perempuan, kami akan menamainya Rina, sebagai pengingat akan kesabaran dan cinta yang tidak pernah menuntut. Kami ingin warisan ibu tetap hidup. Aku menutup mata. Air mataku tumpah lagi, tapi kali ini murni syukur. Rina tidak hanya menyelamatkan pernikahanku, ia melahirkan dua generasi baru di atas fondasi kejujuran dan ketenangan. Pagi berikutnya, aku duduk di balkon. Cangkir kopi pahitku mengepul di meja. Di dinding, sketsa Rina yang sederhana, dua cangkir yang bertemu, terbingkai rapi. Aku menyesap kopi pahit itu, merasakan aroma kayu manis yang samar. Aku melihat matahari terbit, dan untuk pertama kalinya, aku tidak melihat Rina di sana, melainkan melihat diriku sendiri. Seorang pria yang telah ditebus, yang akhirnya belajar bahwa cinta sejati adalah kesabaran yang tak terucap, kini menjadi kesetiaan yang tak terputus. Epilog ini sempurna karena ia telah mengubahku selamanya. Malam itu, sebelum tidur, aku membuka bingkai kecil berisi kutipan tulisan tangan Rina yang diberikan langit. Cinta sejati tidak pernah menghilang, hanya tertunda. Aku memegang bingkai itu. Air mata yang sudah lama kering kembali membasahi pipi. Nama, Rina, untuk cucu perempuan mereka. Itu bukan hanya penghormatan. Itu adalah janji abadi bahwa kesabaran dan cinta yang tidak menuntut akan hidup terus dalam generasi baru. Pagi berikutnya, aku bangun, melakukan ritual kopi pahitku.
Aku menambahkan bubuk kayu manis, menikmati aroma yang kini menjadi pengingat paling intim. Aku duduk di balkon, menyesap kopi, memandangi matahari terbit. Aku menyentuh sketsa 2 cangkir di dinding. Dulu, aku takut pada keheningan. Sekarang, keheningan ini terasa penuh. Aku tahu, babak ini benar-benar selesai. Aku telah menemukan kedamaian, bukan dalam kehadiran, tapi dalam cinta yang abadi. Aku menghabiskan kopi terakhirku, rasa pahit yang sempurna. Aku bangkit dari kursi, melangkah masuk ke dalam. Aku tidak perlu lagi melihat buku harian atau rajutan. Warisan itu sudah tertulis di hati langit dan kini akan terukir pada cucu perempuan kami, Rina. Penebusan adalah sebuah perjalanan, dan aku telah sampai di rumah, selamanya terikat oleh cinta yang dia tinggalkan. Suatu sore, saat aku membereskan laci meja Rina yang kini kupakai sebagai meja baca, aku menemukan sebuah kotak kayu kecil berukir yang tersembunyi. Di dalamnya, tersimpan beberapa helai bunga mawar putih kering, mawar yang kuberikan padanya bertahun-tahun yang lalu, saat kami memutuskan untuk pergi ke puncak. Aku mengambil bunga itu, merasakannya yang rapuh di ujung jariku. Di bawah bunga-bunga itu, ada kartu ucapan peringatan pernikahan kami, dengan tulisanku yang kusempilkan di buku harian Rina. Aku berjanji akan selalu mencoba menjadi pria yang layak. Rina menyimpannya. Malam itu, langit menelepon, memastikan persiapan cucu Rina berjalan lancar. Di akhir pembicaraan, langit bertanya tentang nasihat terakhir. Aku tersenyum. Aku mengambil buku harian lusuh itu, yang langit titipkan untuk sementara. Aku membuka halaman terakhir, tempat Rina menandatangani, babak penebusan telah usai. Dengan pulpen yang sama, aku menulis 1 baris di bawahnya. Cinta sejati tidak membutuhkan kesempurnaan, hanya memerlukan kesabaran untuk memilihnya setiap hari. Aku memilihmu, Rina, selamanya. Aku menutup buku itu. Tugas terakhirku sebagai penulis epilog ini telah selesai. Pagi berikutnya, aku bangun lebih awal. Aku berdiri di dapur, menggiling biji kopi pahit. Aroma kayu manis yang kuajarkan pada diriku sendiri memenuhi udara. Aku membawa 2 cangkir ke balkon. 1 untukku, penuh dengan kopi pahit dan sentuhan kayu manis, dan cangkir kedua yang kosong, diletakkan di kursi Rina. Aku duduk, menyesap kopi itu, merasakan pahit yang sempurna dan manis yang tersembunyi. Aku menatap sketsa 2 cangkir di dinding. Cinta kami kini adalah ritual yang berulang, janji yang dipenuhi oleh keheningan, kesetiaan yang tak terucapkan, dan kedamaian yang kami raih. Epilog itu telah menjadi kehidupan. Setelah beberapa hari aku menyelesaikan rajutan syal itu, aku membungkusnya dengan hati-hati. Aku menyertakan kartu kecil, menjelaskan bahwa ini adalah syal biru langit, warna yang dipilih Rina. Saat mengirim paket itu ke langit, aku merasa beban terakhir telah terangkat. Itu adalah tindakan terakhir yang bisa kulakukan untuk menuntaskan janji Rina. Sebuah rajutan cinta yang diam-diam ia mulai bertahun-tahun yang lalu. Beberapa hari kemudian, langit menelepon. Suaranya dipenuhi emosi. Dia bercerita bahwa Senja sangat menyukai syal itu. Dia bertanya kenapa warnanya biru langit. Yah, kata langit. Aku bilang itu warna kesukaan nenek. Dan karena nama dia adalah Senja, yang selalu bertemu dengan langit. Aku tersenyum, menyadari bagaimana Rina tanpa sadar telah merajut bukan hanya syal, tetapi juga warisan visual yang menghubungkan 2 generasi. Pagi berikutnya, aku kembali ke balkon. Ritual tunggalku terasa semakin intim. Sambil menyesap kopi pahit dengan sedikit kayu manis, mataku tertuju pada sketsa Rina dan bingkai kecil berisi kutipan. Cinta sejati tidak pernah menghilang, hanya tertunda. Aku menyadari bahwa penantian dan kesabaran Rina telah melahirkan kebahagiaanku. Aku tidak hanya berjanji pada Rina, aku berjanji pada diriku sendiri untuk terus menjadi pria yang menemukan manis di dalam kepahitan. Aku menutup mata, merasakan hangatnya kopi pahit itu di tenggorokanku. Di dalam keheningan yang damai, aku membayangkan cucu perempuanku, Rina. Gadis kecil itu akan lahir ke dunia yang dibangun di atas fondasi kejujuran dan cinta yang tak menuntut. Fondasi yang diperjuangkan oleh neneknya. Babak kami telah berakhir, tetapi warisan Rina,
kini dinamai sesuai namanya, akan memastikan bahwa cinta sejati selalu memiliki babak yang baru, selamanya. Aku sedang duduk di balkon, menyesap kopi pahitku yang pagi itu terasa sedikit lebih hangat karena bubuk kayu manis. Ketika telepon berdering, itu nomor Langit. Suaranya terdengar lelah namun dipenuhi kebahagiaan murni. Ayah, dia sudah lahir. Tara baik-baik saja, kata Langit. Dia perempuan, dan kami menamainya Rina. Aku menutup mata. Cangkir kopi itu bergetar di tanganku. Nama itu, nama yang melambangkan kesabaran dan penebusan, kini akan hidup lagi. Aku hanya bisa berbisik, "Selamat datang, Rina." Seminggu kemudian, aku berdiri di samping ranjang bayi. Rina kecil, cucu perempuanku, tidur nyenyak di bawah selimut. Rambutnya masih tipis dan gelap. Wajahnya mungil. Aku mencium keningnya perlahan. Aku menyentuh jemarinya yang kecil, lalu meletakkan botol kayu manis Rina di sampingnya. "Kakek janji, nak," bisikku, suaraku serak. "Kamu akan tahu betapa hebatnya nenekmu. Dia mengajarkan kami bahwa cinta sejati adalah kesabaran yang tidak menuntut, dan kebenaran yang pahit selalu lebih manis daripada kebohongan yang manis." 7 tahun kemudian, Senja, yang kini sudah lincah dan berani, serta Rina kecil, junior, yang selalu penuh pertanyaan, berkunjung. Di balkon, Rina kecil menunjuk sketsa 2 cangkir di dinding. "Kakek, ini gambar apa?" tanyanya. Aku tersenyum, menggendongnya ke pangkuanku dan menunjuk sketsa itu dengan lembut. "Itu adalah peta rahasia pernikahan kakek dan nenekmu," jelasku. 2 garis yang bertemu, di tempat yang tepat. Itu artinya, kita selalu memilih untuk hadir, untuk mengerti, dan untuk terus mencintai, setiap hari. Setelah menjelaskan sketsa itu, Rina kecil menoleh ke arah tas Langit. "Kakek, Paman bilang ada buku tua bersampul coklat yang Ibu Langit simpan? Apakah itu buku rahasia?" tanyanya dengan mata berbinar. Langit tertawa dan menjelaskan bahwa itu adalah warisan keluarga, buku harian yang mengajarkan tentang kejujuran. Aku hanya memandangi Langit. Buku harian yang dulu merupakan bukti penderitaan Rina, kini menjadi dongeng kebijaksanaan bagi cucu-cucu kami, sebuah rantai cinta yang tidak pernah putus. Pagi berikutnya, Rina kecil menemaniku ke dapur. Dia ingin belajar ritual kopi. Aku menunjukkan padanya cara menakar biji kopi pahit, menjelaskan bahwa setiap langkah harus dilakukan dengan cermat dan tanpa tergesa-gesa. "Ini bukan hanya membuat kopi, sayang," bisikku padanya, membiarkan dia menekan tombol penggiling. "Ini adalah janji untuk menjadi teliti, untuk selalu hadir. Ini adalah resep kopi nenekmu." Rina kecil mengangguk serius, matanya yang besar penuh dengan pemahaman. Saat Langit dan keluarganya bersiap pulang, ia memelukku erat di ambang pintu. "Ayah, terima kasih," katanya. Suaranya pelan, "bukan hanya untuk Senja dan Rina Junior. Tapi terima kasih sudah memilih untuk berubah. Rumah ini, meskipun sudah berganti, terasa begitu penuh. Aku tahu Ibu bangga." Aku membalas pelukannya, menatap ke dalam apartemen yang tenang. Rina memang sudah tidak ada, tetapi janji yang kami buat di tengah kepahitan telah menumbuhkan kedamaian yang kini diwarisi oleh anak cucu kami. Epilog ini adalah tentang ketenangan yang abadi. Siang hari, aku duduk di kursi malas di balkon. Sudah hampir setahun berlalu, tetapi aroma kopi pahit dan kayu manis seolah masih melekat di udara, di samping aroma teh tawarku yang dingin. Aku menatap bingkai sketsa Rina. 2 cangkir yang bertemu. Aku tersenyum. Dulu, aku mengira penebusan adalah sebuah tindakan besar, sebuah pertobatan yang keras. Ternyata, penebusan adalah keheningan yang nyaman ini, yang terisi penuh oleh ingatan dan kesetiaan pada janji yang paling sederhana. Malam itu, Langit menelepon. Dia bercerita bahwa Rina Junior, cucu perempuanku, memenangkan perlombaan menulis esai di sekolahnya, dan temanya adalah kejujuran dan kekuatan untuk berubah. Langit mengatakan, Rina kecil mengutip neneknya dari buku harian lusuh itu. Dia bilang, dia ingin menulis cerita yang jujur, sama seperti neneknya,
kata langit. Aku memegang gagang telepon. Hatiku dipenuhi kebanggaan. Warisan Rina tidak hanya menyelamatkan keluargaku, tetapi kini membentuk karakter generasi berikutnya. Pagi berikutnya, aku berdiri di dapur, melakukan ritual kopi pahitku. Aku menambahkan bubuk kayu manis, membiarkan aroma itu membawaku kembali pada Rina. Aku menyajikan cangkir pahit itu di kursi Rina, lalu duduk di kursi seberang dengan cangkirku sendiri. Aku menyesap kopi pahit itu, memandang sketsa di dinding. Aku tidak lagi merasa berjuang. Aku telah mencapai akhir dari penebusan, sebuah babak yang ditulis penuh dengan kesabaran orang lain, dan diakhiri dengan ketenangan yang kutemukan sendiri. Pagi itu, matahari terbit perlahan, memantulkan warna emas di balkon kecil yang telah menjadi saksi ribuan ritual, tawa, dan luka yang disembuhkan. Aku duduk di kursi tua, menggenggam cangkir kopi pahit yang kini terasa lebih manis dari siapapun yang pernah mengajarkanku tentang hidup. Di kursi seberang, tempat Rina biasa duduk, cangkirnya tetap berada di sana, kosong, namun tidak pernah benar-benar ditinggalkan. Angin membawa aroma kayu manis yang samar, seolah mengingatkanku bahwa ia tidak pernah benar-benar pergi. Cinta tidak membutuhkan tubuh untuk tetap tinggal. Ia bertahan di kebiasaan kecil, di janji yang ditepati, dan dalam keheningan pagi yang penuh makna. Langit, putraku, sering berkata bahwa warisan terbesar Rina bukanlah buku harian lusuh itu, bukan lukisan atau rajutan, melainkan kemampuan untuk memilih cinta setiap hari, bahkan dalam pahitnya kenyataan. Kini, cucu-cucuku tumbuh dengan warisan itu, menulis babak mereka sendiri dengan kejujuran dan keberanian. Aku menatap sketsa dua cangkir yang digambar Rina bertahun-tahun lalu. Dua garis sederhana yang bertemu di titik yang tepat. Itulah kami. Itulah cinta yang kami tulis, ulang, perbaiki, dan akhirnya sempurnakan. Dengan senyum tenang, aku menyesap kopi pahitku. Rasanya tepat, pas, dan penuh kenangan. Untuk pertama kalinya sejak Rina pergi, aku tidak merasa sendirian. Terima kasih, Rin. Bisikku pada udara yang hangat. Babak kita sudah selesai. Dan epilog ini sempurna.